Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini general reading. Kita cek ya perasaan kamu dan perasaannya dia. Saat ini seperti apa ya? Koneksinya bagaimana? Energinya gimana kamu dan dia? Oke, ini kita cek dari dianya ya, seperti apa perasaannya saat ini ke kamu. Ini perasaannya dia ya saat ini ke kamu. Aku tebar dulu, nanti baru aku bacain satu-satu. Kebalik. Ada As of Pentacle ya, dimana dia mengharapkan hubungan yang mungkin kamu sama dia ini udah ada lama tidak komunikasi. Dia pingin ada awal lagi yang baru, dimana hubungan nanti ke depannya dia pingin ada saling apa ya namanya ya, saling kompak gitu loh ya. Mungkin yang kemarin kurang baik, dia sadar dari dia sendiri mungkin perhatiannya kurang ke kamu, tetapi dia pingin memulai lagi ya, dari bawah, dari nol lagi hubungan dengan kamu, dan dia di situ bertekad untuk bisa selalu memberikan perhatian sama kamu ya, selalu memberikan waktu buat kamu. Dia pingin kamu kasih kesempatan lagi ke dia ya. Ada Seven of Cups. Perasaannya dia saat ini ya, dia bingung sebetulnya. Dia masih memang pingin ada kembali lagi sama kamu, pingin ada lagi perbaikan sama kamu, tetapi kondisi dia memang sedang banyak masalah. Orang ini nih lagi banyak masalah. Seseorang yang sedang kamu pikirkan ini, dia bukan orang yang hidupnya enak gitu, tetapi hidupnya banyak sekali masalah, banyak sekali musibah, hal-hal yang terjadi saat ini di dalam hidupnya dia gitu ya, entah tentang keluarganya atau entah itu tentang keuangannya, tentang pekerjaannya. Masalah itu banyak sekali ya, kiri kanan depan belakang. Dia orang yang penuh dengan masalah dan orangnya ruwetan ya, ruwetan, rumit gitu, banyak sekali masalah. Lalu ada The Fool. Perasaannya ke kamu, dia pura-pura ya, pura-pura tidak peduli sama kamu, dia pura-pura bahagia. Dan dia juga saat sedang banyak masalah, dia selalu banyak berbohong sama kamu ya. Setiap kali mungkin ditanya sama kamu ada masalah apa dan kenapa, dia jarang sekali komunikasi atau mungkin lama sekali tidak komunikasi, padahal dia di sini memang lagi concern ya, banyak masalah yang dalam kesehariannya itu muncul sehingga banyak mengurangi rasa cintanya, rasa sayangnya ke kamu. Tetapi dia selalu banyak berbohong ya, selalu banyak alasan gitu ya. Dia pura-pura ya nggak butuh kamu, dia pura-pura dia nggak apa-apa walaupun kamu memarah, walaupun kamu mau benci sama dia nggak peduli, dia kuat gitu ya. Itu yang dia katakan sama kamu. Nah, sampai di sini ada Eight of Cups ya. Mungkin sikap kamu juga yang membuat dia pingin apa ya, pingin pergi gitu. Hubungan ini tuh kayak nggak bisa ngebantu dia dalam menyelesaikan masalah. Kamu tuh nggak bisa ngebantu dia dalam nyelesain masalah. Jadi kayaknya dia tuh ngerasa tuh kayak udah pengen pergi aja gitu ya.
kok kamu nggak ngerti sih, kok kamu nggak paham sih sebenarnya saya lagi punya masalah apa gitu. Karena dia tuh diem, karena dia tuh nggak mau ngomong sama kamu gitu. Dia cuma ngegaya, mungkin dia sempat ke kamu ngomong secara tidak langsung ya, atau bahasa-bahasanya itu bukan bahasa yang karena malu gitu ya, yang sebenarnya yang sedang terjadi saat ini sama dia. Dia nggak ngatain itu, dia nggak ngatakan, dia tidak mengatakan hal itu sama kamu. Jadi dia ngerasa udah kamu nggak akan bisa membantu dia, jadi kayaknya dia tuh mau pergi aja gitu ya. Tapi setiap kali dia mau pergi dari kamu, setiap kali dia mau move on dari kamu, di dalam hati dia, di dalam batin dia, nih orang itu suka ini ya, dikit-dikit tuh kayak doa, dikit-dikit tuh kayak dia mainnya hati, mainnya pikiran. Jadi hati dan pikirannya itu selalu mengucap, berdoa ya kepada semesta gitu, meminta pencerahan, meminta jalan keluar ya, supaya hubungan kamu sama dia baik-baik aja, supaya kamu ngerti apa yang sedang dia derita gitu ya. Sepertinya dia memang orang yang, kalau aku bilang dia rajin ibadahnya, tapi kalau emang dia ini tidak termasuk orang yang rajin ibadah, orang itu orang yang yakin dengan doa gitu. Jadi kalau bentar-bentar tuh mungkin ini sudah nasib saya gitu, mesti gitu ya. Terus kok nanti gini, oh Tuhan tolong ya jangan sampai dia ngelupain aku masih sayang banget sama dia, aku masih, tapi keadaan aku memang kayak gini, aku nggak bisa terus terang dengan masalahku yang saat ini, aku takut dia mungkin ngehina aku takut dia merendahkan aku. Itu yang ada di dalam doanya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Makanya dia eh, pusing ya, orangnya pusingan, orangnya rungsingan. Jadi sebelum ngejalin hubungan sama kamu, seseorang ini tuh udah punya banyak masalah ya, tapi dia udah banyak bohong sama kamu ngeliat dia tuh kayak orang yang ceria, semangat, kayak nggak punya beban, tapi padahal dia tuh banyak bebannya, banyak masalahnya ya. Dia ngerasa hubungan sama kamu bisa menyelesaikan masalah, bisa banyak menutup beban dia, tapi ternyata enggak, makanya dia mau pergi aja gitu. Kamu nggak pengertian gitu sama dia, itu yang dia tuntut dari kamu nggak pengertian. Tetapi setiap kali dia mau pergi, dia tahan. Dia sayang sama kamu, dia afirmasi sama Tuhannya ya. Kalau dia sebenarnya mengakui banyak hal kebaikan yang terjadi dalam hubungan dia dengan kamu banyak memberikan jalan keluar. Itu dia akui sebenarnya, tapi dia tidak bicarakan langsung kepada kamu, tapi diakui oleh pikiran dan hatinya ya. Setiap kali bertemu, setiap kali komunikasi, kamu sama dia nggak akur, ribut aja, nggak pernah sama gitu ya. Kalimat yang mau dia sampaikan, apa yang kamu tanya sama dia, ujungnya ribut, ujungnya bertengkar. Mungkin kamu menuduhnya dia melakukan hal perselingkuhan, pengkhianatan di luar ya. Sebenarnya enggak, dia punya masalah. Oke, aku lihat di sini status dia. Kalau ada Three of Cups, berarti dia sudah punya pasangan. Oke, dia sudah punya pasangan. Dan kamu di sini third party ya. Dia sayang sama kamu. Dia sayang juga sama pasangan sahnya. Jadi dia pingin bersenang-senang dengan kamu. Dia juga pingin tetap ada dengan pasangan sahnya. Dia nggak bisa jauh dari kamu. Dia juga nggak bisa pisah sama pasangan sahnya. Gitu. Dia sayang kamu. Dia juga sayang sama pasangan sahnya. Saat ini kamu tidak berkomunikasi sama dia, tapi dia selalu perhatiin kamu. Tapi dia selalu mantau kamu. Mungkin nggak lewat media sosial, tapi dari pikiran, dari doa, dari hati dia yang selalu kerekam di kartu ini tuh mikirin kamu terus. Bayangan kamu, wajah kamu, suara kamu, kepikiran. Setiap kali dia bekerja, kemanapun dia pergi, selalu ada kamu dalam hati dia, dalam pikiran dia, ya, dalam angan-angannya dia. Kenapa begitu? Karena dia sangat mencintai kamu. Mungkin kamu di sini twin flame-nya dia gitu, kembaran jiwanya dia, ya. Mungkin kalau aku buka kartu buat kamu, kamu juga seperti itu ya. Dia sayang sama kamu, dia masih butuh kamu. Entah sampai kapan, tapi hubungan ini akan terus berlanjut. Mungkin saat ini tidak komunikasi, tapi akan ada
kamu sama dia komunikasi lagi, ya. Untuk saat ini dia lagi bingung dengan masalah diri dia sendiri, masalah dengan yang saat tadi aku bilang ya, dia memang dari awal hubungan sama kamu memang sudah ada masalah gitu, sudah punya masalah, makanya hubungan ini tuh nggak bisa berjalan dengan baik. Karena masalah dia yang di awal tuh nggak selesai, jadi ke bawah-bawah saat berhubungan sama kamu. Apalagi di sini posisinya statusnya dia sudah menikah, tetapi dia butuh kamu, cintanya di kamu ini. Dia bingung saat ini. Dia bingung saat ini. Dia nggak bisa ngelepasin kamu, nggak mau. Mau kamu ngomong apa aja, mau kamu pergi sejauh manapun, dia nggak mau, tetap kekeh. Ya, dia nggak mau dengerin omongan kamu, dia nggak mau lihat apa yang kamu lakukan ke dia. Dia tetap dengan pendiriannya. Dia sedih saat ini, ya, mikirin kamu, mikirin tingkah laku kamu, mikirin ucapan kamu. Dia sedih. Kenapa kamu mau pergi ninggalin dia? Kenapa sih kamu selalu pingin pergi dari dia? Sebenarnya dia butuh kamu, butuh pertolongan kamu. Banyak sekali masalah yang sedang dia hadapi, dia butuh kamu. Dia lelah, dia pingin ngejar kamu, tapi dia saat ini nggak bisa. Masalah ini yang mengikat dia gitu loh. Nggak bisa jalan ke kamu. Kenapa? Ini dia sayang sama keluarganya. Ngeri kan? Hubungan cinta segitiga. Yang aku rasa memang kuat banget ya perasaannya dia sama kamu, dan dia selalu afirmasikan perasaannya itu lewat doa. Jadi kalau dia punya kesedihan, dia ingat kamu, dia ngedoain semoga kamu di sana baik-baik saja, semoga kamu bisa bahagia dan lepas dari masalah. Dia tahu loh kalau kamu punya masalah apa, dia tahu, dia doain kamu. Dia bukan tipe orang yang bisa ungkapin dari omongan, dari ucapan gitu ya. Dia lebih banyak mikir, lebih banyak diam gitu, menyendiri. Dia suka orangnya menyendiri dalam keadaan tanpa ada sahabat, orang tua. Dia suka dalam keadaan sendirian gitu, dia suka. Healingnya dia tuh seperti itu. Makanya kenapa dia ada The Star. Jadi antara hati pikirannya selalu mengadunya ke semesta langsung gitu ya. Kenapa ya saya kayak gini? Kok saya cinta banget sama dia tapi susah saat ini jalannya karena saya sudah punya keluarga, sudah punya anak. Saya juga harus membahagiakan mereka. Tapi hubungan ini sampai mana? Aku kok masih terikat, masih butuh dia. Kok nggak bisa lepas ya dari kamu gitu. Dia sadar dia udah punya keluarga dan harus kembali ke keluarganya gitu, harus fokus ke keluarganya, harus bertanggung jawab ke keluarganya, tetapi dia nggak bisa pergi, nggak tahu, aneh gitu loh. Di sini ada Two of Cups, Twin Flame. Jiwanya tuh setengahnya ada di kamu, nggak semangat kalau kamu pergi dari dia. Tetapi dia nggak bisa terus-terusan kasih perhatian ke kamu karena dia ada ini, keluarga, ada anak. Dan kamu mungkin menuntut, meminta dia untuk perlakuan sehari mungkin ada berapa kali hubungi kamu, tapi dia nggak bisa. Karena apa? Karena ini masalah kesehariannya tuh, sisa dari masa lalu itu ada, dan setiap hari itu muncul mempengaruhi. Jadi ini bukannya semakin habis, semakin besar pengaruhnya ke jiwanya dia, ke daya pikirannya dia, sehingga membuat mengurangi kadar cinta dia ke kamu gitu ya. Di sini dia banyak sedih. Tapi dia selalu perhatiin kamu loh. Dalam kesedihannya itu yang dipikirin tuh kamu gitu. Dia udah lelah gitu mau ngejar kamu. Karena apa ini? Bisa nggak ya kita nikah gitu loh. Tapi dia kasihan sama keluarganya gitu. Dia pingin menikah sama kamu, mengejar kamu gitu ya. Tetapi dia nengok ke belakang, ada keluarganya gitu. Dia juga nggak bisa nggak bisa terus terang sama kamu. Karena apa? Karena dia takut kehilangan kamu, dia masih mencintai kamu, dia masih butuh kamu. Sekarang lihat energi kamu ya, bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini.
Queen of Cups. Kamu banyak sedih. Bagaimana perasaan kamu ke dia? Oke, kamu di sini banyak main pikiran juga ya, terkoneksi sama dia. Jadi apapun yang kamu pikirin, dia rasa, dia pikirin hal yang sama. Apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan sama tuh, kan? Bener kan? Di sini ada Two of Cups, kamu juga Two of Cups. Kalian tuh sama-sama masih membutuhkan, sama-sama masih menginginkan. Ada Ace of Cups. Cintanya lebih besar di kamu ya. Three of Wands. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana karena kamu udah ngerasa nyaman sama dia. Tapi di sini ada the death di akhirnya ya. Karena kamu mungkin udah capek. Oke. Energinya yang aku tarik dari kamu. Six of Swords. Bertengkar terus, nggak akur. Kalau kamu sama dia kalau lagi ngobrol nggak akur, ada aja yang diributin, sisa ucapan atau sisa cerita dari dia, atau mungkin dia cerita apa, kamu cerita apa, pasti aja ada ributnya, nggak akur. Mungkin kecemburuan, curigaan, dianya kayak gitu juga ke kamu, curigaan, cemburuan. Di sini juga kamu banyak mikir yang negatif gitu ya. Kalau kamu punya masalah, kamu banyak dipikirin. Kalau kamu banyak unek-unek dalam hati kamu dipikirin, yang nggak kesampaian kamu pikirin gitu. Dia di sini, dia punya banyak masalah. Tapi kamu nganggapnya masalahnya itu alasan. Karena malas untuk ngehubungi kamu, itu pikiran kamu begitu. Padahal memang dia ada banyak masalah, dari sebelum hubungan sama kamu dia banyak masalah dan belum kelar masalahnya. Tapi kamu menuduhnya alasan dia aja. Masa sih kalau cinta nggak mungkin lah ya, nggak ada waktu sedikit pun. Coba kamu aja ngerasain gimana kamu punya masalah. Kalau laki-laki mungkin gengsi dong ngomongin masalah dia dan minta tolong. Tapi kalau perempuan masih bisa dia ngomong terus terang apa masalahnya dan minta bantuan. Kalau dia enggak, dia pingin kamu ngerti gitu ya. Siapa tahu kamu bisa bantu dia. Tapi kan ini enggak, kamu selalu nuduh. Berantem akhirnya, sering enggak akur. Banyak pikiran kamu yang kalau dia cerita tentang apa, kamu langsung nangkepnya negatif. Ya. Di sini dia ada energi mau pergi ninggalin kamu. Eight of Cups. Kamu di sini nggak peduli, ya. Secara gini, kamu tahu sikonnya, kamu tahu kondisi dia, kamu tahu perasaannya dia, makanya kamu bilang gini, ya udah kalau kamu emang mau pergi pergi aja. Terus kalau memang kamu punya pasangan yang lain, kamu jaga baik-baik pasangan itu, kamu perhatikan pasangan itu, gitu ya. Kamu konsentrasi dengan pasangan itu, biar kamu nanti hidupnya bahagia, biar kamu nggak stres, nggak banyak masalah, biar apa namanya, keuangan kamu bisa membaik. Jadi kamu harus konsentrasi pada orang yang saat ini ngejalin hubungan sama kamu. Itu mungkin King of Wands-nya kamu ya. Jadi kamu ngasih pesannya ke dia kayak gitu. Buat selalu perhatian sama siapapun orang yang ingin dijadikan teman dekatnya atau kekasihnya gitu sama dia. Padahal kamu ini ya, kamu sedih gitu loh, kamu sedih dengan hal itu gitu ya. Kalau dia mau pergi kamu sedih sebenarnya. Nggak bisa kamu tuh sehari aja kamu nggak dikasih kabar, kamu udah kelimpungan, udah ngerasa sedih, udah kecewa, udah banyak pikiran, udah negatif thinking. Terus kamu ngasih tahu ke dia King of Wands. Ya kalau kamu pergi, kalau kamu ada hubungan dengan orang lain, kamu jaga dia, kamu perhatian dia, kamu kasih mungkin treatment yang baik agar kamu tidak seperti aku gitu, agar asmaramu dengan dia berjalan dengan lancar, tidak seperti kamu dengan aku gitu ya.
Kamu nggak peduli, padahal kamu di sini Queen of Pentacles, kamu ngerasa sedih kalau bener-bener dia ninggalin kamu gitu. Kamu berdoa semoga dia nggak ninggalin kamu, dan di sini juga ada The Star, dia berdoa ya, dia ngerasa kamu sudah banyak nolong dia selama ini gitu. Makanya banyak hal kebaikan yang nggak dia ucapkan, dia rasain, kamu banyak membantu, tapi dia nggak sanggup untuk mengungkapkan perasaan itu. Karena apa? Karena dia nggak mau ketahuan kelemahannya gitu ya. Nanti kamu ngerasa bangga diri gitu kan. Kamu di sini ada kartu ini, King of Wands ya, sombong. Sombong di sini bukan bukan sombong angkuh ya, tapi ngerasa kalau disanjung tuh, oh iya kan, dia nggak mau kamu tuh ngerasa lebih dari dia gitu. Padahal kamu di sini orangnya feminim, sedihan, baperan juga ya. Setiap kali ngobrol gitu, pasti ribut, pasti nggak akur. Karena apa? Karena setiap kali dia cerita apa, kamu nanti nanyanya apa, terus menjurusnya ke hal-hal yang membuat kamu sama dia kalau ngobrol langsung berantem, bertengkar, berselisih paham, curiga. Karena kamu cinta sama dia, ya. Terlalu sayang, terlalu cinta sehingga banyak menimbulkan negatif thinking di pikiran kamu. Kamu takut kehilangan. Ya, kamu sama-sama dia ada Two of Cups, kamu juga ada Two of Cups. Kalian memang kalau aku bilang sih sudah ditakdirkan berjodoh ya, ketemu dan jumpa dengan masalah ini pun sebenarnya adalah untuk pembelajaran buat kamu. Gitu. Kamu udah tahu rasa sakitnya bagaimana, itu untuk pembelajaran buat kamu. Supaya kamu tuh ngerti gitu loh. Semua ini terjadi memang setiap manusia itu ngalamin gitu ya. Nggak dalam hubungan rumah tangga, dalam orang yang masih pacaran juga ya. Kamu mungkin mengira jodoh itu ya langsung menikah, hidup bahagia, enggak. Sebelum menikah pun banyak cobaan, apalagi seudah menikah gitu. Ini sebelum menikah, dan kamu tahu dia orang yang tidak sendiri lagi ya, cobaannya besar, terutama dalam komunikasi. Apalagi kalau kamu tahu dia banyak masalah, kalau kamu nggak tahu dia punya banyak masalah, yang ada apa? Kamu curiga, kamu ngerasa dia bohongi kamu ngerasa dia nggak ada waktu buat kamu karena dia bosen, karena dia benci. Enggak, dia cinta sama kamu. Di sini ada As of Cups, sayang banget sama kamu. Kamu sayang banget sama dia. Dia juga sama, Three of Cups, sayang sama kamu. Dia nggak bisa ngelepasin pasangan saya, dia juga nggak bisa ngelepasin kamu. Dia bahagia di antara kalian. Kamu juga bahagia, kamu udah tahu status dia apa, tapi kamu nggak peduli, kamu sayang sama dia. Di sini, dia selalu perhatiin kamu walaupun kamu jauh. Dia tahu semua apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, perubahan kamu, profil kamu yang gonta-ganti aja dia tahu. Maksudnya apa buat cari perhatian dia paham. Di sini, kamu mencoba untuk mencari perhatiannya dia gitu. Kayaknya dia cuek banget ya gitu. Jadi kamu ngerasa dengan cara memanas-manasi dia, memasang foto yang baru, memasang mungkin di media sosial tentang hal sesuatu yang menarik perhatiannya dia, mungkin dikiranya dia akan cemburu lalu nanti dia bertindak sesuatu ke kamu. Dia tahu tapi dia tidak melakukan hal apapun gitu. Dia bingung sama tingkah laku kamu. Kenapa kamu sampai kayak gitu gitu ya. Dibilang genit atau cari perhatian. Dia sedih gitu ya. Dia sedih kamu sampai segitunya demi dapat perhatian dia. Di sini dia mencintai kamu, tapi kamu pengen pergi dari dia. Kamu pengen move on dari dia. Kedepannya gimana ya hubungan kamu nanti sama dia? Kartu terakhir kamu ada The Death. Ada The Chariot. Oke. Ada Queen of Wands. King of Swords. Ada Wheel of Fortune. Energi di kamu pingin menyudahi hubungan ini.
Kamu udah capek dengan hubungan ini, kamu udah lelah dengan semua apa yang terjadi selama berhubungan dengan dia. Kamu ingin mengakhiri semuanya dan ingin menata hidup kamu yang baru dengan segera. Nggak mau kamu tunda-tunda lagi, kamu nggak mau peduli. Tapi dia di sini bingung dengan kelakuan kamu. Kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, tapi kamu memperlakukan dia kayak gini. Mungkin kamu ngeblok atau kamu mungkin bicara yang kasar sama dia. Di sini dia bingung dengan kamu. Katanya kamu sayang, tapi kok kamu gitu sih, gitu loh. Kamu udah capek ah. Aku capek dengan semua yang terjadi di antara kita. Aku mau selesaikan, aku mau menata hidupku lagi. Aku mau fokus di karirku. Aku nggak peduli ya kamu kayak gimana. Aku nggak peduli kamu sedih. Aku nggak peduli kamu menginginkan aku. Itu bohong. Itu nggak mungkin. Ini kata kamu. Udah kesel kamunya. Udah capek. Akhirnya apa? Dia capek ngasih tahu ke kamu. Dia capek. Kamu nggak pernah ngerti apa yang dia ungkapkan ke kamu. Ya. Kamu mau pergi aja dari dia. Tapi saat dia diem, kamu ngejar dia. Saat dia diem, kamu cari-cari tahu tentang dia. Saat dia diem, kamu cari perhatiannya dia gitu. Kamu gimana sih? Bingung dia. Dia capek dengan kelakuan kamu. Dia capek dengan sifat kamu gitu loh. Ya. Dia ada tanggung jawab, ada komitmen dengan keluarganya, dengan anaknya. Tapi kamu masih ngeharapin hubungan ini bisa kembali sehat, kembali lagi seperti sedia kala gitu. Tetapi saat ini dia memang sedang fokus kepada keluarga dan anaknya. Dan kamu di sini harusnya fokus dengan karir kamu. Jangan terkecoh dengan perasaan kamu. Kamu harus tetap tegas dengan perasaan kamu. Kalau kamu memang harus pergi ya pergi, jangan balik lagi. Kenapa harus ada wheel of fortune? Kenapa kamu mesti balik lagi? Kenapa kamu masih harus ngarepin dia lagi gitu? Kalau kamu mau pergi ya pergi gitu, tegas nih. Harus tegas kamu pergi ninggalin dia. Ini button of the deck-nya kamu. Kamu harus tegas ya pesannya. Dan dia di sini Five of Pentacles. Dia masih ngarepin kamu. Dia kesepian, dia butuh kamu, dia kangen kamu, dia pingin kamu kembali. Tapi dia di sini dia kangen sama kamu, dia nggak bisa jauh sama kamu. Dia berharap kamu bisa kembali lagi ke dia ya. Dia akan mengejar kamu ya dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu masih akan ngerasain koneksi dia karena dia masih kenceng banget perasaannya ke kamu. Meskipun dia udah punya keluarga dan dia tahu nggak ada ujungnya hubungan dia sama kamu, tetapi dia masih ngarepin kamu. Dia kangen kamu ya. Di sini karena kesedihan kamu harus punya pertahanan. Karena cinta dari dia itu menimbulkan banyak kesedihan di kamu. Jadi kamu sekarang punya banyak pertahanan untuk bisa kuat ya. Kalau dia balik lagi ke kamu tapi dia melakukan hal yang sama, kamu udah kuat gitu, kamu udah paham. Kayak gitu ya. Kita cek lagi teman-teman ya. Sebenarnya apa yang dia rasakan ke kamu? Fifth chakra angel Gabriel, walking away, angel love, contracts ya. Ya kan teman-teman, dia masih bisa bilang kayak gini, udah nyakitin kamu ya.
Dia nguat-nguatin diri dia ya, biar bisa keluar dari zona nyaman. Dia udah banyak menyendiri, banyak merenung ya. Nanti dia mungkin akan tumbuh kekuatan baru selama kamu sama dia, pasca kamu dan dia sekarang sudah tidak lagi komunikasi, sudah tidak lagi saling sapa ya. Akan ada kekuatan baru yang muncul dari dia ya, yang membuat dia seperti punya apa ya namanya ya, pokoknya dia nggak peduli dengan apapun lagi ya, di belakang atau di depan. Yang di belakang yang mengganggunya mungkin masalah-masalah dia gitu ya, dan di depan nanti hubungan kamu atau perjalanan kamu sama dia seperti apa, dia udah nggak peduli. Dia ada kekuatan besar tumbuh dalam jiwanya ya, yang mempengaruhi raganya semakin yang tadinya mungkin lemah, letih gitu ya, lesu, banyak capek, banyak sakit, akhirnya dia kayak bangkit energinya, gairahnya untuk menuju ke kamu. Dia akan keluar dari zona nyaman dia. Dia akan kejar kamu karena dia masih mencintai kamu ya. Cinta dia masih besar ke kamu. Ini nggak kaleng-kaleng loh, dia bener-bener sayang sama kamu gitu. Kalau kamu mau pergi sejauh manapun pasti ketarik lagi sama dia. Ya, memang dia sudah ada pernikahan, sudah ada komitmen, tetapi dia nggak peduli. Pokoknya dia akan keluar jalur dan dia akan memperjuangkan cintanya itu kamu, karena dia udah terlalu nyaman sama kamu. Nyaman dalam hal apa, kamu yang tahu. Seperti apa perlakuan kamu ke dia, bagaimana treatment kamu ke dia, ini yang membuat dia tidak bisa melepaskan kamu ya. Teman-teman semuanya, jika kamu masih sayang sama dia dan kamu tahu status dia seperti apa saat ini ya, kamu selalu berpikir positif. Semoga dalam waktu dekat ini semesta masih bisa mempertemukan kamu dalam jalan yang baik dan bagus ya. Semua tergantung bagaimana kamu dan bagaimana cita-cita kamu di depan nanti mau jadi seperti apa, itu kamu yang tahu. Kalau kamu meneruskan hubungan ini, maka eh, nanti ada jalannya. Mungkin saat ini kamu masih susah untuk membuka obrolan, tapi nanti akan ada jalannya. Entah pikiran kamu, hati kamu nanti berpikir tentang apa, tapi yang jelas kelak akan ada jalannya. Dan ini kamu dan dia akan dipersatukan ya. Kita baca lintriknya seperti apa. Kondisi dia saat ini kepada kamu. Dia masih sayang sama kamu dan dia masih memikirkan kamu. Dia ingin berjanji serius ya dengan kamu. Dia masih bergairah, nafsunya tinggi sama kamu, tetapi jalan yang ditempuhnya agak susah. Dia harus keluar dari zona nyaman. Jarak kamu dan dia yang membuat juga seperti kayak hambatan untuk bisa bersatu ya. Dan pasangan sahnya yang membuat hubungan ini seperti susah untuk bergerak maju. Rumit juga masalah keuangan. Tetapi kedepannya nanti ya, walaupun dalam keadaan bingung dan susah, hubungan ini akan terus berjalan karena rasa cinta gairahnya juga sedang tinggi. Dan dia akan mulai konsentrasi dalam komunikasi ya, finansial, pekerjaan. Dan dia akan mulai untuk bisa memperhatikan kamu agar tidak selalu ada keributan ya. Dan dia juga akan bertekad untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dia hadapi, yang menjadi penghalang atau menjadi faktor utama hancurnya hubungan kamu, hubungan komunikasi kamu dengan dia adalah masalahnya yang ada di masa lalu ya. Dia akan berpikir positif terus untuk menghilangkan keruwetan dalam hubungan kamu dan dia, meskipun kamu dan dia saat ini berjarak jauh ya. Dia akan menjaga kamu ya. Kedepannya nanti tuh, dia akan komitmen, ini berkomitmen untuk jangka panjang. Dia akan terus bersama dengan kamu apapun yang terjadi. Dia tidak ingin kehilangan kamu ya. Dia ingin bersama dengan kamu kembali dalam satu ruangan. Oke, apa itu kamu yang tahu. Dan dia ingin segera membuka obrolan atau perbincangan lagi dengan kamu dalam waktu dekat ya. Teman-teman semuanya, itu pesan yang dia sampaikan. Dan saat ini ada zodiak apa saja?
Untuk Cancer, Leo, Virgo, Aries, ada pernikahan kan? Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra. Oke, itu ya untuk zodiaknya. Dan untuk inisialnya. Inisialnya ada E, P, A, K, B, H, T, R, M, I, D, C, W, F, S. Ini nama panggilan, nama kesayangan, atau nama sebutan, atau nama apa yang sering kamu berikan kepada dia. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan ketemu di video terbaru. Bye-bye semuanya. Berkah, sehat, berkelimpahan. Amin. Dadah semua.